Gimana kerjaanmu, Brandon? Aman. Nilai UTS-mu gimana? Aman. Tugas kuliahmu semua beres nggak? Udah. Nah, kalau semua udah dan aman, kenapa kamu kelihatan stres banget gitu? Ya gimana gak stres? Dari kemarin panitia gak ada yang becus semua, Pak. Emang kenapa mereka? Ya itu, sekretaris. Dari kemarin suruh ngejar-ngejar pembicara, gak ada progres sama sekarang. Terus nyari ke divisi perkap. Dari kemarin gak nemu-nemu. Padahal proposal udah dimintai terus sama si atasan. Ya kelihatan sih. Ini kalau terjadi, kalau enggak, Apa, Pak? Gak rajin gereja. Gak rajin berdoa. Tolong nggak, Pak? Gak ada nasihat yang lebih penting gitu. bukan maksud papa itu terjadi kalau nggak kamu masukin semua di dalam kepalamu, semua masalah itu, semua kerjaan itu. Maksud Bapak? Mereka itu loh, anak-anak panitiamu itu loh, mereka nggak sadar kalau ini itu masalah yang besar. Mereka itu nggak sadar kalau kamu nge-backup semuanya itu, semua kesalahan mereka itu. Ya iya sih, aku yang backup. Kenapa kamu nggak serahin ke mereka semua? Mereka bisa evaluasi, mereka bisa nyelesain sendiri. Kenapa harus kamu backup? Ya karena aku ketuanya, Pak. Coba kalau misalnya ini kacau, aku juga yang dicap kacau. Gak bisa kerja sama atasan. Mana sih Bapak ini? Itu buat acaramu yang kapan hari? Siapa pembicaranya? Dosenku sendiri sih. Emang nggak ada yang lain? Kenapa harus milih dia? Ya karena aku tahu, Pak. Dia tuh punya pengetahuan di situ. Emang kalau dia nggak ada pengetahuan atau pengalaman di situ, dia nggak berharga gitu? Kalau kamu yang ngerjain semuanya itu, semuanya itu kamu kerjain, tanggung jawabmu, tugasmu kamu kerjain sendiri. Emang mereka itu berharga di matamu? Kalau hal yang misalnya nih ada proposalmu ini hancur lebur, emang bisa mengurangi keberadaanmu sebagai manusia? Sudahlah, taruh semuanya itu di hadapan Tuhan. Percayalah sama dirimu sendiri. Gak usahlah mikirin respon orang lain, gak usahlah mikirin validasi orang lain. Papa itu tahu dari kecil kamu itu bekerja keras untuk nunjukin supaya kamu itu terlihat bisa melakukan semuanya, tugas dan tanggung jawab itu bisa kamu lakukan. Tapi itu malah membuatmu terbebani, tersiksa, stres. Sudahlah, taruh semuanya itu di hadapan Tuhan. Sorry ya Brandon, mungkin kamu mikir papa itu ngomong asal, maksain kamu berserah sama Tuhan lah, jangan skip gereja lah. Papa itu nggak berpikir seperti itu. Loh, Bapak kok ngerti, Pak, kalau proposal kayak gini? Kayak papa nggak pernah ngurusin proposal aja. Akhirnya Bapak nggak tahu. Ajarin Pak ini yang salah, anu punya Pak. Ini yang bagian ini kan redaksinya harus bahasa Inggris. Jadi harus kamu
Ya Pak, saya mengerti target bulan ini belum tercapai. Kasih saya waktu sedikit lagi Pak. Saya pasti bisa. Capek ya? Ngejar uang segitu beratnya buat keluarga. Mau berjuang seberat apapun, kita itu tetap kurang. Iya. Dan enggak. Aku enggak kurang persembahan, enggak kurang bersyukur. Ya tapi kurang memperhatikan sekeliling. Maksud Papa? Kamu ingat gak? Sudah berapa lama istrimu hamil ini? Kapan dia melahirkan? 4 bulan sekitar. Sudah 8 bulan. Papa minta maaf ya. Karena selama ini Papa terlalu keras dan kasar. Ngomongin kamu, marahin kamu, bilang kalau kamu itu kurang bersyukur, tidak kasih persembahan, percaya kalau rezeki itu ada di tangan Tuhan. Papa itu gak mau kamu itu seperti Papa. Kamu boleh khawatir dengan masa depanmu, tapi jangan sampai itu merenggut keluargamu, waktumu. Gar, Angel itu sudah mengandung 8 bulan. Tapi bayangin, kamu ngerasa seperti kayak 4 bulan. Habisin waktu dengan mereka, Gar. Thanks Pak. Aku juga minta maaf kalau nada bicaraku kasar. Tapi sekarang ada tembok di depanku yang aku juga nggak tahu bagaimana melewatinya. Kadang tembok itu ada supaya kita itu beristirahat dan bersandar. Itu kenapa kamu butuh Tuhan, Gar. Lakuin semua yang kamu bisa. Dan ambil waktu istirahatmu, karena Tuhan akan memberimu di waktu kamu tidur. Kamu kenapa, Nak? Nggak apa-apa. Ya biasa, kerjaan lagi nggak ada ide aja. Oh, screenplaymu ya? Iya, Pak. Papa tahu kamu kerja di production house di luar. Sorry ya, Pak. Papa nggak marah, Nak. Kenapa kamu mati-matiin nyembunyiin dari Papa? Kenapa kamu mikir kalau Papa itu nggak bakal bangga sama apa yang kamu lakukan? Iya, kan Papa selalu nggak suka kalau aku main game, kalau aku nonton film yang aku suka. Papa tuh pengennya aku tuh nonton yang rohani terus. Ya, anak mana yang mau terbuka dan sharing ke orang tuanya kalau orang tuanya itu selalu
pengen yang rohani, sedangkan anaknya tuh sukanya film horor. Gimana coba? Maafin papa ya. Nah, cara ngomong papa selama ini terlalu kasar dan belak-belakan. Tapi bukan itu maksud papa. Papa tahu kamu orangnya gampang stres, kamu gampang terbebani dan capek sendiri dengan masalahmu. Kamu ngelakuin apa yang kamu suka buat nenangin stresmu, dan itu nggak apa-apa. Tapi papa tahu kamu masih stres setelah itu. Papa perhatiin raut mukamu, Pat, dan papa tahu di keseharianmu. Kamu perlu memasukkan Tuhan juga di dalam dirimu. Ambil waktu sebentar lah. Buat saat teduh, berdoa, dengerin khotbah. Papa tahu kamu bekerja begitu rupa. Dan kamu juga perlu nenangin diri dengan semua hal yang menyenangkan yang bisa kamu lakukan. Tapi papa cuma mau bilang, jangan lupa masukin Tuhan ke dalam hal yang menyenangkan yang kamu lakuin itu. Kenapa papa nggak bangga kalau anak papa jadi orang yang banyak berkarya? Thanks ya, Pak. Jadi filmmu yang baru itu apa? Nah, oke deh. Jadi aku sekarang ini lagi bingungin di development karakternya, Pak. Oh, Jadi di awalnya tuh kayak gini. Di sini kan ini. Ya, itu tuh aku pengen sih sana gitu lah pokoknya. jadi lebih bagus lagi. Iya, tentu saja. Dulu sebelum meninggal, istriku pernah menulis surat buat aku waktu dia lagi kritis di rumah sakit. Bertahun-tahun surat itu gak kubaca karena aku gak kuat ngeliat isinya. Tapi pagi ini aku putusin buat baca isinya. Dia bilang, Sayang, aku gak pernah nyangka kalau kita harus berpisah secepat ini. Tapi aku harap kamu bisa terima kenyataan ini dengan lapang dada. Aku cuma minta satu hal, kamu harus tetap sehat dan jaga diri baik-baik. Terutama untuk anak-anak kita. 3 anak kita sekarang hanya akan punya kamu sebagai orang tua. Jadi kamu harus lebih kuat dan sabar dari sebelumnya. Mereka butuh kamu lebih dari yang pernah mereka butuhkan sebelumnya. Aku tahu, kadang aku suka ngeluh soal bagaimana kamu ngatur anak-anak. Tetapi sekarang, aku cuma bisa berharap kamu benar-benar memperhatikan apa yang aku bilang. Kamu perlu lebih sabar sama mereka, lebih pengertian. Mereka masih butuh bimbingan dan kasih sayangmu. Dan aku harap kamu bisa jadi orang tua yang lebih dewasa. Bukan cuma soal umur, tapi juga soal sikap. Dewasa itu bukan berarti selalu benar, tetapi mau mawas diri. Kadang kamu harus belajar mendengar, gak cuma ke anak-anak, tapi kamu juga dari mereka. Dan ketika kamu salah, gak ada salahnya kok untuk bersikap humble, untuk minta maaf. Kalau ada yang kasih kritik, dengarkan dengan hati yang terbuka. Karena itu cara kita untuk tumbuh. Aku percaya kamu bisa jadi lebih baik dari sekarang. Kamu adalah papa yang luar biasa, dan aku yakin kamu bisa memimpin mereka ke arah yang lebih baik. Meskipun aku gak lagi di sini, dan aku selalu percaya sama kamu. di ulang tahunku ini, aku belajar makna sesungguhnya dari menjadi dewasa. Bukan hanya bertambahnya umur, bukan hanya lebih mengerti soal dunia, tapi dewasa adalah mendengar
dan memahami sekitar dengan tidak mengeraskan hatiku hanya pada satu cara. Kalau kalian sudah dewasa belum?